Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Suci dari hadas dan najis merupakan salah satu syarat sah sebelum melaksanakan sholat. Berwudu termasuk cara untuk membersihkan diri dan menghilangkan hadas kecil, sehingga tidak sah sholat seseorang apabila ia tidak berwudu. Sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu penting juga untuk memperhatikan ketentuan lain dalam praktik berwudu. Misalnya, sunnah dalam berwudu atau hal-hal lain yang dapat membatalkan wudu, seperti perihal mengeringkan atau mengelap anggota tubuh setelah berwudu. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau justru sebaiknya dibiarkan saja? Sebagian orang beranggapan bahwa kita tidak boleh mengeringkan anggota tubuh bekas air wudhu menggunakan kain dan semacamnya. Hal ini mengingat salah satu keutamaan air wudhu adalah membersihkan dosa, sebagaimana hadis dalam kitab Sahih Muslim sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudhu, ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh pandangan matanya bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya tersebut semua kesalahan yang dilakukan atau dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama dengan tetesan air atau tetesan air terakhir yang mengalir darinya, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa atau dosa kecil. Muslim bin Al-Hajjaj An-Nasaiburi, Sahih Muslim Juz 1 halaman 148. Berbicara perihal hukum mengeringkan anggota tubuh setelah berwudu, para ulama berbeda pendapat. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adailatuhu Juz 1 halaman 355 menerangkan sebagai berikut. Mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa termasuk dari salah satu adab dalam berwudu adalah tidak mengelap atau mengeringkan anggota bekas wudu. Sementara Syafi'iyah memiliki pendapat yang substansinya sama dengan Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan termasuk adab dari berwudu adalah menetapkan bekas ibadah atau termasuk wudu di dalamnya. Dalil yang mereka gunakan yakni hadis riwayat dari Maimunah bahwa sesungguhnya Nabi SAW diberi kain atau sapu tangan, namun beliau tidak menyentuhnya seraya berkata begini. Beliau mengibaskan air di anggota tubuhnya. Sahih Muslim Juz 1 halaman 180. Malikiyah mengatakan bahwa mengusap atau mengeringkan anggota tubuh bekas air wudu hukumnya boleh. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memiliki sebuah kain yang beliau gunakan untuk mengelap atau mengeringkan anggota tubuh setelah berwudu. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi Juz 1 halaman 36. Hanabilah dalam riwayatnya yang lain mengatakan, boleh bagi orang yang bersuci mengelap atau mengeringkan anggota wudunya, namun tidak mengelap itu lebih utama. Demikianlah perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal hukum mengelap atau mengeringkan anggota tubuh setelah berwudu. Ada yang membolehkan, ada juga yang mengatakan lebih utama ditinggalkan atau tidak sampai haram, hanya makruh. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Sekian Muslimpedia kali ini. Saksikan Muslimpedia lainnya hanya di Dhamma Indonesiaku TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.